Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Prediktor Konversi Luka Bakar sebagai Acuan Tata Laksana Konservatif dan Operatif. Kajian terhadap image, FLIR-1, dan pengembangan model scoring faktor risiko. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Haula L. Sukasa, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetika konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Haula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FKUI Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, KGEH MMB. Kedua Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, KPTI sebagai ketua tim penguji. Dan keempat Dr. Ahmadu, spesialis bedah vaskuler, PhD. 5 Dr. Nuryati Khairani Siregar, MS, spesialis patologi anatomi, konsultan, PhD. Dan Dr. Alida Rosvita Harahap, spesialis patologi klinik, konsultan, PhD. Dr. Yudo Prihartono, MPH. Dr. Hardi Siswo Sujana, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan. Ini adalah penguji dari luar, dari UNPAD. Dan hadirin sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Adit yang telah menyelesaikan penelitiannya. Dan hari ini Dr. Adit akan mempresentasikan penelitian tersebut yang berjudul Prediktor Konversi Luka Bakar sebagai Acuan Tata Laksana Konservatif dan Operatif, kajian terhadap image A, FLIR-1, dan pengembangan model scoring faktor risiko. Selama 15 menit, kami persilakan. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Haula Lutfia Sukasa, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan. Perkenankan saya membaca ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Prediktor konversi luka bakar sebagai acuan tata laksana konservatif dan operatif. Kajian terhadap image J, FLIR-1, dan pengembangan model scoring faktor risiko. Keterlambatan diagnosa dalam mendiagnosa konversi luka bakar dengan komponen luas dan kedalaman di dalamnya saat ini masih menjadi tantangan klinis karena akurasinya hanya 50-70%, tergantung kemampuan operator atau dokter yang memeriksa. Dan sampai alat ini belum ada alat bantu yang dapat digunakan bedside. Keterlambatan diagnosa akan mengakibatkan tata laksana tertunda, terutama operatif dan juga konservatif. Rujukan juga tertunda, akhirnya timbul masalah global dengan angka kematian yang cukup tinggi ditambah fasilitas yang tersedia hanya 8 rumah sakit yang mempunyai unit luka bakar. Definisi konversi luka bakar itu sendiri perubahan kedalaman luka. Jackson mengungkapkan dari zona stasis menjadi zona koagulasi atau dari luka bakar dangkal menjadi dalam. Tahun 2010 sampai 2014 dikemukakan teori proses terjadinya konversi luka bakar. Ada 4 bidang, dalam hal ini bidang yang kami teliti yaitu inflamasi, infeksi, dan iskemia. Pemeriksaan klinis lokal, image ini umum dipakai untuk mengukur bidang datar, terutama mengukur luas luka. Banyak dipakai untuk mengukur luas luka tungkai. Tapi sampai saat ini dalam menilai konversi dengan luas dan kedalamannya, di mana di situ dinilai warna, waktu pengisian kapiler,
kemudian dikonversi menjadi persentase luas luka bakar belum ada. FLIR-1 ini termografi infrared, praktis, bisa di-attach di smartphone, harganya terjangkau, dan keunggulannya yaitu bisa mendeteksi panas sedalam 3 cm di bawah kulit. Di bidang luka bakar, kebanyakan dipakai untuk menilai penyembuhan luka, yaitu suhunya normal. Kalau untuk mendeteksi konversi luka bakar dengan suhu dingin itu belum ada sampai sekarang. Pemeriksaan klinis sistemik kami teliti 4 komponen, yaitu prokalsitonin dan laktat ini umumnya dipakai sebagai keberhasilan perfusi, terutama pengukuran untuk perfusi perifer. Keduanya sering dipakai untuk marker sepsis, mortalitas, infeksi, begitu juga dengan laktat. Banyak peneliti di luka bakar menemukan cut-off, terutama untuk mempredik mortalitas. Tapi keduanya belum ada prediksi berapa cut-off-nya untuk konversi luka bakar, sehingga tidak sampai menuju angka mortalitas. Laju urin dan tekanan rata arteri umumnya dipakai parameter klinis untuk menilai keberhasilan resusitasi. Perannya dalam menilai keberhasilan resusitasi atau menunjukkan perfusi sampai sekarang masih banyak didebatkan. Patologi anatomi merupakan baku emas dengan pemeriksaan pewarnaan hematoksilin eosin, terutama untuk menilai area yang variabel, dan banyak dipakai pada model di tikus untuk luka bakar. Tapi penilaian histopatologi untuk menilai konversi luka bakar langsung dari spesimen manusia sampai saat ini masih sangat jarang, terutama di unit kami masih belum ada. Medina dan kawan-kawan membuat 3 grading, di mana grading 3 dan 4 menunjukkan luka bakar yang dalam. Kerangka konsep, di sini variabel yang diteliti ada 3 box besar, yaitu karakteristik demografis dan klinis, respon lokal luas luka bakar yang diukur dengan alat bantu image, suhu luka dengan FLIR-1, respon sistemik, tekanan rata arteri, laju urin, prokalsitonin, dan laktat. Sehingga bisa dirumuskan masalah. Konversi luka bakar adalah perubahan kedalaman dari zona stasis menjadi koagulasi. Penegakan diagnosa luas dan kedalamannya dengan cepat dan tepat masih menjadi tantangan klinis, sehingga masih menjadi masalah untuk mendeteksi konversi luka bakar. Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu instrumen dini untuk menunjang ketepatan pemeriksa dalam menilai konversi luka bakar. Kemudian, apakah karakter klinis, pemeriksaan klinis lokal, pemeriksaan klinis sistemik, dan konversi luka bakar? Apakah prediktor konversi luka bakar yang bermakna dapat dikembangkan menjadi model scoring sebagai acuan tata laksana? Hipotesis, karakteristik klinis, pemeriksaan klinis lokal dan sistemik berhubungan dengan konversi luka bakar. Hasil pemeriksaan yang bermakna dapat dipakai sebagai model scoring acuan tata laksana. Lokasi di 2 rumah sakit, RSCM dan Rumah Sakit Islam, waktunya Februari 2019 sampai Agustus 2020, jumlah sampel minimal 60, dengan kasus yaitu yang termasuk kriteria inklusi, mengalami konversi dan operasi. Kontrol itu masuk dalam kriteria inklusi, tidak konversi dan tidak operasi. Penilaian luka bakar dinilai dari perubahan luas luka dalam satuan sentimeter persegi yang diukur dengan image. Bila penderita tidak setuju dilakukan pans biopsi, kemudian diadakan observasi sampai 7 hari. Tahapan penelitian, total minimal 60 subjek, diambil 6 data sebagai variabel, diamati hari pertama dan hari ketiga, selanjutnya diputuskan mana suspek kasus dan mana suspek kontrol. Untuk kasus tentu dioperasi dan kemudian dikirim ke PA. PA akan menunjukkan kedalaman luka menurut grading Medina Mierholz. Untuk kontrol dilakukan pans biopsi, bila setuju, bila tidak setuju dilakukan pengamatan sampai hari ke-7, karena di atas hari ke-7 sudah tidak ada dinamika luka bakar. Analisa data menggunakan univariat,
kurva ROC, didapat cut-off, bivariat, multivariat, regresi logistik, semua variabel ke-6-nya. Didapatkan sampel 37 pasien di Rumah Sakit Islam, 237 di RSCM, tapi yang mengikuti sampai selesai hanya 60, terdiri dari 40 kasus, 20 kontrol. Berikut karakteristik klinis subjek, yaitu tentang regio. Ternyata regio trunkus ini bermakna dengan probabilitas 3,6 kali menjadi konversi luka bakar. Karena semakin luas luka bakar, terutama di trunkus itu total 36% akan berisiko menjadi dalam. Pada tungkai terdapat 6,9 kali berisiko karena aliran darah menuju distal pada tungkai akan semakin lemah. Terdapat 24 pasien yang dilakukan pemeriksaan histopatologi dan 16 pasien dilakukan pengapatan sampai hari ke-7 untuk kasus, dan kontrol semuanya dilakukan pengamatan sampai hari ke-7 karena menolak dilakukan transbiopsi. Untuk luas luka bakar yang dihitung berdasarkan image setelah dikonversi ditemukan cut-off di atas 9,49% dan berisiko 32 kali menjadi konversi menjadi dalam. Image ini merupakan alat ukur yang akurasinya baik, reliabilitas baik, serta objektif. Suhu luka permukaan kulit yang terbakar bila cut-off-nya lebih dari besar sama dengan minus 1,5 derajat Celcius berpeluang 13 kali. Karena eskar itu akan mempercepat proses evaporasi sehingga suhunya menjadi dingin. Begitu juga dengan perfusi yang turun akibat flow menuju dermis juga menurun. Faktor sistemik ternyata tekanan rata arteri dan laju urin itu secara statistik tidak ada hubungan yang bermakna, dan pada penelitian kami tekanan rata arteri baik di atas 90 mm air raksa karena resusitasi yang berhasil, oligouria yang terjadi itu konsekuensi yang wajar karena resusitasi dan tidak bisa dijadikan indikator keberhasilan perfusi. Proporsinya dengan kadar lebih dari 0,75, di sini kami temukan hasil yang lebih dini dari marker infeksi. Begitu pula dengan laktat dengan kadar yang lebih besar sama dengan 1,75 kali. Ini akan menunjukkan iskemia dan kematian jaringan lokal. Model scoring yang pertama yaitu variabel yang lengkap, semua 6 variabel dimasukkan, rekomendasi untuk vaskes tersier dan pusat rujukan, didapatkan nilai cut-off untuk operatif karena prediksi konversinya yang lebih dari 71%. Model scoring 2 ini memang harus hati-hati dalam menggunakannya karena parameter laboratorium ini dikeluarkan, sedangkan parameter tersebut bobotnya cukup tinggi sehingga hanya mengandalkan 4 parameter. Sehingga bila didapat skornya lebih dari 1,5, nilai prediksi konversinya 36%. Di sini kami tetap sarankan, rekomendasikan untuk operasi atau dirujuk ke pusat yang lebih tinggi supaya tidak ada keterlambatan dalam eksisi tangensial dini atau debris demam yang lebih tinggi. Dalam hal dokter bedah tidak ingin merujuk, tapi tetap akan melaksanakan operasi, bisa dilakukan konsultasi virtual atau upgrade ke model yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya di model scoring 3 konversi luka bakar, jadi variabel yang 2 ditambah dengan laktat. Ini masuk untuk rekomendasi vaskes primer dan sekunder, sehingga bisa kita lihat bila ditambah 1 variabel nilainya akan lebih dari 3,5, jelas lebih dari 75%, rekomendasinya adalah operasi. Setelah ditemukan ketiga model skor, kemudian pasien-pasien yang ada dimasukkan ke dalam masing-masing skor untuk validasi internal dengan hasil baik. Kemudian dilakukan perbandingan ROC dengan ketiga model tersebut, tidak terdapat perbedaan yang bermakna ketiga. Aplikasi klinis ini untuk sampel kontrol, di sini tidak didapatkan besaran konversi, rekomendasinya untuk operasi yaitu kecil. Sampel kasus di sini terdapat 900 cm persegi yang konversi, sehingga setelah dimasukkan ketiga model skor, sarannya adalah operasi. Setelah dibuktikan
ternyata skor dari patologi anatominya cukup tinggi, membuktikan bahwa ini memang luka bakar yang dalam yang dioperasi. Berikut adalah 3 model kartu scoring, bisa diisi secara manual, tapi kami juga mengembangkan model scoring ini untuk dimasukkan ke dalam website meskipun masih dalam tahap pengembangan, www.fkui-luka-bakar.com. Sudah bisa diakses. Berikut usulan implementasi di sini tentunya prinsipnya semakin lengkap, semakin baik. Sehingga yang harus diperhatikan ini model 2. Kalau kurang dari 1,5 jelas konservatif. Kalau lebih dari 1,5, satu upgrade ke model 1 atau 3. Kedua bisa konsultasi virtual operasi tapi juga tetap dengan memperhatikan SOP dari yang dikeluarkan oleh perhimpunan organisasi profesi atau konsultasi virtual dengan spesialis bedah plastik. Keunggulannya, penelitian ini telah berhasil membuat suatu model dengan 6 variabel di dalamnya untuk mendeteksi konversi luka bakar. Memang ada keterbatasan karena RSCM ini pusat rujukan nasional sehingga pasien yang masuk ke dalam RSCM itu sedikit sekali yang sesuai dengan kriteria inklusi. Sampai saat ini, karena sampai saat ini masih belum ada data secara nasional maupun regional untuk sebaran kasus luka bakar. Simpulan dan saran, ternyata regio, trunkus, tungkai, penilaian dengan image alat bantu FLIR1 itu mempunyai hubungan yang bermakna untuk mendeteksi konversi luka bakar, begitu juga dengan laboratorium darah prokalsitonin dan laktat. Untuk tekanan rata dan arteri tidak bermakna. Dan 3 model scoring berikut websitenya. Sarannya dilakukan validasi eksternal dengan populasi yang berbeda, pasien berbeda, lokasi yang berbeda, operator berbeda, dengan tetap mengikuti kriteria inklusi dan eksklusi. Penerapan model scoring itu akan mengikuti fasilitas kesehatan yang tersedia. Jadi, saran kami untuk model 2 untuk menambahkan point of care test untuk laktat yang portable, mirip alat pemeriksaan gula darah, karena sangat banyak membantu untuk kasus-kasus kegawat darurat dan perawatan intensif. Demikian pembacaan disertasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai ujian, saya akan bertanya dulu kepada kandidat doktor, Dr. Aditya Wardana. Apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan dari para pengunjung? Insya Allah siap, Prof. Terima kasih. Baiklah, pertama kita beri kesempatan kepada Ketua Program Studi dan juga menjadi Ketua Tim Penguji pagi ini, Profesor Dr. Suhendro Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi untuk mengungkapkan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Terima kasih, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Aditya Wardana dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga tahap ujian promosi pada pagi hari ini. Ucapan selamat juga saya ingin sampaikan atas keberhasilan dokter membuat usulan implementasi model konversi luka bakar yang menurut saya merupakan sumbangan Dr. Aditya kepada FKUI karena dapat di-download online dan juga dapat membantu pasien luka bakar. Dan menurut saya merupakan kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Jadi selamat Dr. Aditya. Hasil penelitian Dr. Aditya memperlihatkan bahwa regio tungkai, regio trunkus, image G, FLIR1, prokalsitonin maupun laktat merupakan prediktor model konversi luka bakar. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Dr. Aditya melakukan diseminasi atau kegiatan
penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target, ya, yaitu dokter bedah umum atau mungkin dokter bedah plastik, agar mereka memperoleh informasi. Jadi setelah model itu dibuat, tentunya dokter harus melakukan menyebarluaskan informasi ini kepada kelompok target, ya, dokter bedah atau dokter bedah plastik, karena pemeriksaan ini kan tidak rutin dikerjakan dan mungkin belum tahu cara melakukan pemeriksaannya, sehingga bagaimana dokter melakukan kegiatan penyebaran informasi, ya, agar kelompok target tadi memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mampu memanfaatkan model konversi luka bakar yang telah dibuat oleh Dr. Aditya. Jadi mohon penjelasan bagaimana caranya Anda untuk memberikan informasi sehingga akhirnya mau memanfaatkan model konversi luka bakar tersebut. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialnya dalam dan penyakit tropik. Menjawab sebagai berikut. Setelah model dilakukan validasi eksternal dengan hasil yang baik, kemudian kita dapat melakukan sosialisasi dengan platform, dalam hal ini dari platform sosial media yang dipunyai baik dari FKUI maupun RSCM, melalui kegiatan webinar maupun kegiatan simposium yang sering diadakan oleh FKUI maupun RSCM. Tentunya dengan menggandeng organisasi profesi. Dalam hal ini saya sebagai spesialis bedah plastik tentunya menggandeng Perhimpunan Perapi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Perapi dan bisa ditetapkan sebagai standar pelayanan khususnya rujukan, kemudian kita akan diseminasi ke ID wilayah sambil diseminasi melalui sosial media itu juga terus berjalan. Ya, pada intinya supaya ini mendapatkan suatu, kalau untuk level di daerah yaitu di tingkat dinas kesehatan kabupaten atau kota madya, mendapatkan persetujuan sehingga bisa masuk ke dalam panduan nasional, panduan pelayanan medis atau PPM atau PPK yang bersifat lokal. Tentunya rumah sakit nanti akan menyetujui sebagai standar pelayanan medis. Kemudian dari level daerah, kita bisa naik lagi menjadi level yang lebih tinggi, terutama di Direktorat Jenderal Pelayanan Rumah Sakit Rujukan, sehingga diseminasinya akan lebih kuat dengan mempunyai kekuatan hukum karena sudah disetujui oleh institusi yang lebih tinggi. Tentunya Dr. Adit bisa diulang, ini suaranya terputus-putus. Mohon maaf Dr. Adit. Nyatanya yang terakhir bisa diulang, ini suaranya terputus-putus. Ya. Perkenankan saya mengulang jawabannya, yaitu setelah dilakukan validasi eksternal, kemudian dilakukan penyebaran informasi atau sosialisasi melalui media sosial yang dipunyai oleh RSCM FKUI, karena model ini keluar dari FKUI dan RSCM. Setelah itu bisa menggandeng ke organisasi profesi untuk ditetapkan sebagai standar pelayanan medis organisasi profesi. Tentu ini Perapi dan yang lebih tinggi lagi IKABI. Kemudian menggandeng Ikatan Dokter Indonesia, baik cabang maupun pusat, supaya bisa diimplementasikan pada dokter-dokter umum di fasilitas kesehatan primer. Yang level lebih tinggi tentu ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Madya untuk menjangkau puskesmas atau RSUD tipe D maupun tipe C, karena berada di bawah Dinas Kesehatan. Tentunya bekerja sama dengan Wali Kota Madya, Gubernur atau Bupati. Sedangkan untuk level nasional bisa
Ini diajukan setelah dari organisasi profesi, ID, rumah sakit dan institusi pendidikan, naik ke Direktorat Jenderal Pelayanan Rumah Sakit Rujukan agar bisa ditetapkan sebagai dalam suatu Panduan Nasional Pelayanan Klinis PPK untuk rujukan kasus luka bakar. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aditya Wardana atas jawabannya. Cukup Pak Dika, terima kasih. Terima kasih Profesor Suhendro. Baik, berikutnya saya persilakan kepada Dr. Alida Roswita Harahap, spesialis patologi klinik konsultan PhD untuk mengajukan pertanyaan nasaganya. Silakan Dr. Alida. Terima kasih Prof. Adi. Saya ucapkan selamat ya Dr. Adit sudah sampai tahap ini dan memang terlihat kemajuan dari penelitian ini sampai diperoleh hasil yang sangat bermanfaat. Tapi justru saya sekarang mau menanyakan mengenai aplikasinya. Kan di sebabnya Dr. Adit melakukan penelitian ini karena ketidakakuratan prediksi kejadian konversi luka bakar, ya, baik oleh ahli dan ketidaksesuaian antara para ahli. Nah, kemudian sekarang ini kan sebelumnya kan ada rule of 9 yang sangat subjektif dan tidak akurat. Tapi ada lagi yang lain, yaitu pemeriksaan misalnya planometri atau sebagainya itu, kemudian Dr. Adit mengatakan bahwa metode-metode itu memerlukan waktu yang lama walaupun akurat. Dan pada penelitian ini, Dr. Adit mengaplikasikan ImageG untuk penentuan luas luka bakar. Nah, pertanyaan saya, kan waktu melakukan ImageG ini kan mula-mula dilakukan gambar secara manual, gambar dari tepi luka secara manual. Kemudian gambar tersebut diolah dengan atau dianalisis dengan ImageG. Nah, pertanyaan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggambar tepi luka itu secara manual? Dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menganalisis menggunakan ImageG? Nah, karena kalau lama, apakah itu memang lebih cepat dari yang metode-metode lain yang akurat juga gitu? Kenapa Dr. Adit memilih ImageG ini? Kemudian pertanyaan kedua juga mengenai aplikasi. Di latar belakang sudah disebutkan juga dalam pemilihan sampel sudah dibatasi bahwa yang akan digunakan adalah yang disebabkan oleh api atau air panas. Karena katanya listrik dan bahan kimia itu agak beda jalannya karena akan menyebabkan gangguan yang lebih berat. Dalam hal ini saya asumsikan gangguan sistemik. Ya, misalnya pada listrik terjadi gangguan jantung dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat hasil penelitian Dr. Adit, itu model scoringnya itu didominasi oleh klinis lokal, yaitu dengan pemeriksa ImageG dan FIR1. Nah, bagaimana pendapat Dr. Adit? Apakah hasil ini kira-kira juga bermanfaat nggak buat penyebab-penyebab luka bakar lain dengan mengabaikan tentunya prokalsitonin dan laktat, karena mungkin itu akan menjadi lebih berat karena sebab listrik dan bahan kimia tadi. Silakan, pertanyaan saya dua itu. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Alida Roswita Harahap, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Mulai dari ImageG, memang pengukuran ImageG memberikan kesan tidak praktis karena semakin luas luka bakar akan semakin memakan waktu. Dan itu tidak bisa sendiri tentunya. Ambil contoh misalnya luas maksimal 30%, harus 2 orang, sehingga luka itu pertama-tama akan dijiplak dulu di kertas mika,
membolak-balikkan pasien, itu sudah makan waktu mungkin lebih dari setengah jam kalau luas lukanya mencapai 30% dan mungkin IMT-nya juga tinggi. Itu akan memakan waktu. Kedua, kemudian mendownload ke dalam aplikasi ImageJ. Tentu kalau daerah regio yang terkena itu cukup banyak, kita harus menggabung-gabungkan di aplikasi tersebut sebelum aplikasi ImageJ itu menghitung. Itu juga makan waktu. Ya mungkin kira-kira 1 jam sampai 2 jam dari menggambar sampai jadi keluar sekian sentimeter persegi. Belum menghitung dressing lukanya. Kalau kita sudah buka tentu kita harus tutup kembali. Tapi ImageJ itu memberikan kepastian yang jelas. Jelas keluar hasilnya siapapun yang mengerjakannya, lebih pasti ketimbang roll of 9. Karena roll of 9 pada dasarnya diciptakan memang estimasi untuk cepat, karena yang banyak menggunakan tentunya dokter-dokter yang bertugas di gawat darurat. Kenapa akurasinya 50-70%? Karena populasi yang memeriksa di luar negeri itu yang memang jam terbang tingginya kurang ya, maaf, bukan untuk yang dedikasinya memang bukan hanya untuk menilai pasien luka bakar saja, sehingga akan rendah. Lain dengan misalnya kalau di dalam penelitian ini akurasinya nggak ada bedanya, karena ya mungkin yang mengukur satu orang, dalam hal ini ya saya, ya pengalaman di luka bakar ya mungkin nggak ada bedanya. Jadi biar gimana pun juga siapapun nanti yang mengerjakan ini lebih objektif ketimbang nanti memakai roll of 9. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kenapa tidak luka bakar listrik maupun kimia? Kenapa yang disertakan hanya air panas dan api? Luka bakar listrik ini terbagi dua, high voltage maupun low voltage. Baik dua-duanya akan langsung menimbulkan kerusakan karena dia tidak mampu ditahan oleh dermis. Bagian yang paling menderita yaitu tulang, karena listrik ini rumusnya V sama dengan IR kuadrat, sehingga tahanan yang paling tinggi di tubuh itu tulang. Tulangnya itu akan menjadi panas, istilahnya the heated bone, seperti microwave, akan menyebabkan otot itu udem, tidak mampu menahan edema, sehingga pembuluh darah tergencet, sehingga langsung kulit di atasnya itu menjadi rusak. Beda dengan air dan api, dia akan dermis itu sebagai absorber kemudian didistribusikan ke perifer. Sedangkan kalau kimia yang umum terjadi tentunya di bahan kimia, chemical yang pabrik, jadi kecelakaannya memang masif, konsentrasinya tinggi, itu juga kulit tidak mampu menahan, sehingga umumnya yang datang ke tempat kami itu sudah langsung dalam. Bagaimana kalau misalnya listrik dengan low voltage di bawah 1000 volt? Contohnya listrik di rumah 220 volt. Ya paling jauh kerusakannya lokal dan itu biasanya udah cukup gosong dan itu bentuknya pinpoint sebesar kontak yang ada yang dipegang. Tapi kalau listrik yang high voltage, dia kontaknya akan memberikan kerusakan dari dalam keluar, diterima kulit itu, kalau dan juga menimbulkan masalah sistemik, sehingga kalau high voltage kebanyakan berujung ke amputasi atau meninggal. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Saya boleh tanya sedikit lagi. Jadi pada luka bakar karena listrik ataupun kimia itu bisa terjadi atau tidak konversi luka bakar? Umumnya tidak terjadi. Tidak terjadi. Belum pernah kami mengamati dalam 10 tahun ada konversi. Utamanya itu ya. Jadi karena tidak ada konversi luka bakar yang nggak ada urusan jadinya dengan penelitian ini. Terima kasih Prof. Ari sebagai Ketua Sidang. Ya, terima kasih Dr. Alida. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Yudo Prihartono MPS untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Dr. Yudo. Halo, terima kasih. Terima kasih Prof. Ari.
Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada Dr. Aditya yang sudah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dan kegiatan untuk mendapatkan gelar akademis yang tertinggi ini. Penelitian mengenai prediktor konversi luka bakar ini menurut saya sangat penting untuk membantu upaya peningkatan kualitas layanan medis bagi penderita luka bakar, khususnya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai seorang dokter yang bergerak di bidang ilmu kesehatan masyarakat, saya sangat mengharapkan agar hasil penelitian ini akan benar-benar dapat diterapkan serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Dari hasil penelitian ini, Promovendus telah mengembangkan 3 jenis model prediksi yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan sarana kesehatan yang bervariasi di berbagai daerah Indonesia. Usulan mengenai implementasi penggunaannya tadi secara jelas sudah bisa menuntun sebagai acuan dan telah diunggah ke dalam berbagai media sosial milik FKUI. Tentunya ini sangat bisa membantu dalam pengenalan alur pemanfaatannya. Meskipun demikian, keberhasilan dari penerapan model scoring ini tentunya sangat ditentukan oleh kesiapan. Dan ini sebenarnya tadi telah diungkapkan oleh Prof. Suhendro dalam pertanyaannya, yang tentunya sangat terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Saya sendiri mempunyai perhatian tentang yang sama seperti Prof. Suhendro mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengawal pelaksanaan aplikasi dari hasil penelitian Dr. Aditya ini bagi kepentingan penderita-penderita atau pasien luka bakar di Indonesia. Tapi karena tadi telah disampaikan oleh Prof. Suhendro, tentunya saya tidak ingin mengulang pertanyaan tadi. Mungkin akan saya berikan pertanyaan lain yang tambahan. Model yang telah dikembangkan oleh Dr. Aditya ini sangat baik karena tingkat sensitivitasnya sangat tinggi, di atas 90%, dan spesifisitasnya juga sangat tinggi, menjelang lebih dari 80%. Katakan. Apapun model yang baik, tidak ada yang sempurna tentunya. Selalu ada kemungkinan terjadi false positif maupun false negatif. Jadi pertanyaan saya, bagaimana saran Dr. Aditya untuk mengatasi kemungkinan adanya false negatif yang bisa merugikan pasien-pasien luka bakar yang sebenarnya membutuhkan segera dilakukan operasi, tapi karena dinyatakan negatif secara semu, terpaksa menunda tindakan operasinya ini. Mungkin ini dilihat dari aspek teknis pragmatis di lapangan, bagaimana yang disarankan oleh Dr. Aditya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Yudo Prihartono, MPH. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk mengatasi false positif dan negatif yang mungkin terjadi pada suatu instrumen, yaitu pada model scoring 3, bila skor lebih dari 1,5, begitu juga pada model scoring 2, model scoring 2 bila lebih dari 1,5, 3 lebih dari 3,5, harus selalu disarankan selalu berkonsultasi dengan spesialis plastik konsultan yang ada di pusat rujukan yang lebih tinggi. Tentunya zaman sekarang relatif lebih mudah untuk mengakses internet melalui provider telepon, bisa dikirim gambar lewat WhatsApp bila timbul, setidaknya misalnya bila timbul pada keraguan pada seorang ahli bedah. Satu. Kedua, mestinya dengan
diseminasi yang baik dan itu sudah tertuang dalam standar pelayanan medis suatu organisasi profesi bisa mengikuti langkah-langkah yang tertera di sana. Juga sebelumnya misalnya pada saat residensi kami sudah menunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan tindakan operasi. Bila mana terpaksa ditempuh jalan konservatif, bisa dipakai bahan-bahan yang paling tidak bisa melisihkan luka bakar dalam, yaitu eskar, sambil sementara menunggu kesiapan operasi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Yudo. Berikutnya saya persilakan penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Dr. Hardi Siswo Sujana, SPBPRE Konsultan. Silakan Dr. Hardi. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ucapkan selamat kepada Saudara Promovendus Dr. Aditya yang telah menyelesaikan tesis saudara. Tentu tidak sedikit ya tenaga, pikiran, dan waktu yang telah dihabiskan untuk tesis ini. Saya mengikuti jalannya proses ini sampai ke ujian penutup dan saya sangat bangga atas hasil yang sudah bukakan. Namun saya ada pertanyaan buat saudara Promovendus. Sebagaimana sudah saudara kemukakan dalam presentasi bahwa alat dan patologi klinik yang dipakai itu sebetulnya sudah ada sejak lama ya, seperti FLIR1, ImageG, itu sudah lama. Bahkan saya mencoba di internet mencari harganya itu cukup murah ya, FLIR1 itu 5 juta. Jadi untuk aplikasi saya kira mungkin tidak keberatan untuk dilakukan di tempat-tempat yang lebih marginal. Pertanyaan saya adalah sama seperti yang lain, saya ingin saudara menjelaskan tentang aplikasi dari model scoring mana yang terbaik ya, karena model scoring 1, 2, dan 3 itu secara perhitungan statistik tidak bermakna, jadi hampir sama hasilnya ya, walaupun ada kelebihan pada yang model pertama karena melibatkan kalsitonin dan laktat sehingga lebih baik menurut penulisnya. Namun saya ingin menanyakan bagaimana, pertama model scoring apa yang terbaik ya khusus untuk tipe-tipe di bawah B lah, misalnya tipe C gitu untuk di kabupaten-kabupaten. Kemudian coba jelaskan sampai dari mulai pasien datang dan pemeriksaan, kemudian kapan harus dirujuk dan kapan tidak dirujuk di rumah sakit tipe C tersebut. Tolong Dr. Adit jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Hardi Siswo Sujana, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Manakah model yang terbaik untuk diaplikasikan pada rumah sakit tipe C atau tipe D? Pemilihan model bergantung kepada fasilitas. Prinsipnya lebih lengkap tentu lebih baik. Memang pada model 2 fasilitas yang minim mungkin bisa dijangkau oleh bahkan rumah sakit tipe D, tentunya dengan catatan variabel ImageG maupun FLIR1 itu harus terisi supaya bisa memberikan kepastian keputusan melalui model score. Jadi kalau misalnya FLIR1 dan ImageG itu 0, sedangkan regio itu terisi masing-masing 1, 2, nanti akan timbul keraguan karena nilainya yang cukup rendah.
Bila memang ternyata nilainya memang seperti itu, yang bisa dilakukan satu, berkonsultasi. Kalau misalnya pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Kedua, upgrading. Hanya dengan membeli point of care test laktat yang bisa dilakukan bedside, nilainya akan berubah sama sekali. Menjadi lebih pasti, nilainya minimal di atas 70% untuk kemungkinan operasi. Nah, bila itu semua tidak mungkin, konsultasi tidak mungkin, ya kembali ke standar pelayanan medis. Bagaimana tata laksana luka bakar dalam, apa saja kemungkinannya bila eksisi tangensial dini itu tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Misalnya, komplikasi eksisi tangensial itu perdarahan. Sebesar satu telapak tangan itu bisa hilang perdarahan sekitar 200 cc. Nah, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini, kembali lagi ke standar pelayanan, kembali lagi apa yang telah dipelajari di masing-masing center pendidikan. Bila konservatif yang dipilih, tentunya bahan-bahan yang dapat melisiskan eskar, misalnya silver sulfadiazin, krim, yang mampu melisiskan, tentunya akan berakibat penyembuhannya lebih lama, angka kematiannya juga pasti akan meningkat. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, saya puas. Ya, terima kasih Dr. Hardi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih ada 12 menit dan dua penguji berikutnya adalah promotor dari kandidat doktor kita pagi ini. Pertama saya persilakan kepada Dr. Ahmadu, spesialis bedah, konsultan vaskuler, PhD, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan Dr. Ahmadu. Oke. Terima kasih kepada Prof. Arif Fahri Alsam selaku Ketua Pimpinan Sidang pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Dr. Aditya Wardana yang sudah bersusah payah menyelesaikan tesisnya untuk doktor di FKUI. Ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan hal-hal penting apa yang nanti ditambahkan di website mengenai sistem scoring agar seorang dokter spesialis bedah itu dapat mengerjakan eksisi tangensial dini sebagaimana tercantum dalam rekomendasi alur sistem scoring yang Dr. Aditya Wardana buat. Ya. Kemudian yang kedua, aplikasi FLIR One itu kan dia mestinya akan ada update. Nah, kalau misalnya di suatu wilayah terpencil, misalnya telepon seluler itu internetnya susah dan tidak bisa mengupdate program tersebut, apakah masih bisa digunakan atau kita menggunakan sistem scoring yang tidak ada FLIR One-nya atau diganti dengan yang mana gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Ahmadu, spesialis bedah, konsultan vaskuler PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Hal yang harus ditambahkan di dalam website selain mengoperasikan ImageJ dan FLIR One yang belum ada setelah saya cek itu bagaimana melakukan eksisi tangensial. Baik, nanti bisa ditambahkan mulai dari persiapan pasien, seleksi pasien, perioperatif care, intraoperatif, sampai ke post-operatif care. Terima kasih atas sarannya. Bagaimana dengan keadaan di daerah yang sinyalnya sulit terjangkau?
untuk mengupdate aplikasi FLIR1. Tentunya update FLIR1 ini kalau basisnya iOS atau iPhone akan mengikuti update-nya dari iPhone atau iOS. Jadi di sini akan selalu didapatkan nilai yang 0, selalu didapatkan nilai yang 0. Yang bisa dilakukan satu, upgrading dengan penambahan alat yang justru mungkin lebih murah dari smartphone ataupun kamera FLIR1, yaitu dengan penambahan laktat. Dengan BMHP-nya itu tidak sampai 2 juta. Satu. Kedua, bila sulit menjangkau pengadaan, tentunya harus selalu berkonsultasi dengan spesialis bedah plastik di fasilitas yang lebih tinggi. Bila masih tidak mungkin juga, ini ada suatu keadaan yang misalnya yang sulit ya, tentunya kembali ke dokter bedahnya. Tentunya dokter bedah umum sudah kami bekali oleh bedah plastik sebagai pengampu pelajaran luka bakar untuk bedah umum, dan kami sudah menitipkan kepada spesialis bedah umum di daerah karena populasinya yang lebih banyak ketimbang bedah plastik untuk bisa mengerjakan operasi khususnya untuk di bidang luka bakar. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Aditya. Untuk update mengenai eksisi tangensial akan sangat membantu spesialis bedah, dan saya pikir nanti diseminasi lewat IKB atau acara-acara IKB akan mudah. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak Prof. Ari. Ya, terima kasih Dr. Ahmadu. Berikutnya terakhir ini dari juga kopromotor kandidat doktor, Dr. Nuryati Khairani Siregar, spesialis patologi anatomi konsultan MS PhD, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggaannya. Silakan, Rani. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Ari. Tentunya saya mengucapkan selamat kepada Dr. Aditya atas selesainya penelitian dan penulisan disertasi Dr. Aditya yang saya nilai bagus sekali ya. Saya mengikuti dari awal bagaimana perjuangan Dr. Aditya bolak-balik mengganti arahnya ataupun approach dari penulisan ini. Nah, saya juga senang sekali akhirnya ditemukan usulan model scoring untuk konversi luka bakar. Yang kita ketahui bahwa konversi luka bakar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu autofagi inflamasi, iskemia, dan ROS yang Dr. Aditya sudah sebutkan di dalam kerangka teorinya. Nah, sayang sekali rekrutmen pasien yang banyak itu, yang 237, akhirnya hanya 62 ya, malah ada yang tidak lengkap data biopsinya. Jadi ini tentunya kita tidak bisa hindari ya dalam penelitiannya karena dibatasi waktu. Tapi alhamdulillah ada usulan model scoring yang sudah bisa Dr. Aditya pakai. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah dari usulan model scoring yang ada nilai-nilai itu ya, di halaman 100 itu akan dipakai untuk penata laksanaan dari luka bakar tersebut ya. Nah, apakah ini akan memengaruhi fase healing dari luka bakar, mulai dari fase inflamasi sampai ke proliferasi? Kalau remodeling saya rasa sudah terlambat ya. Bisakah Dr. Aditya menerangkan itu?
Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Nuryati Khairani Siregar, spesialis PA, konsultan MS PhD. Perkenankan saya menjawab. Mohon maaf, Dokter Ani, bisa diulang pertanyaannya, Dok? Sinyalnya Ya. sempat hilang di tempat saya. Ya, mungkin dari saya jelek sinyalnya ya. Jadi apakah ditemukannya nilai-nilai scoring tadi mempengaruhi penata laksanaan luka bakar di fase inflamasi dan proliferasi? Ya, itu saja. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Ani. Perkenankan saya menjawab. Tata laksana luka bakar dari fase inflamasi sampai proliferasi tentunya tidak berbeda. Tata laksana luka bakar itu hanya punya dua pilihan, yaitu konservatif tentunya dengan tujuan membuang eskar atau membuang luka bakar yang dalam. Itu dipilih bahan yang sudah disebutkan, misalnya silverladiazine cream yang mampu melisiskan eskar meskipun memakan waktu. Dan ini harus kejar-kejaran dengan proses infeksi dan juga sepsis. Tentunya hal yang paling cepat dalam memutus rantai sepsis itu dengan debri demam tajam. Eksistensial dini bermakna bahwa akan menurunkan angka mortalitas, sehingga dari fase awal inflamasi sampai fase proliferasi tidak ada perbedaan ini. Permasalahannya luka bakar itu setelah lewat dari 7 hari memang tidak ada perubahan lagi, sehingga penggunaan model scoring pertama sampai hari ketiga karena untuk mempredik ke depannya. Karena kalau sudah lewat dari 7 hari pasien sudah mulai sepsis. Bahkan kalau misalnya lewat dari 3 hari pun, itu pun sudah hitungannya akan terlambat. Karena begitu masuk ke fase inflamasi, perdarahan akan semakin banyak. Demikian jawaban dari saya, terima kasih. Ada satu lagi yang saya berhubungan dengan saran nomor 3. Untuk validasi eksternal dari penelitian ini, di mana akan menggunakan operator lain, ya, pasien dan operator lain. Dalam penelitian lanjutan tadi masih perlu nggak Anda memakai pemeriksaan histopatologi sebagai pendamping pemeriksaan tersebut? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Nuryati Khairani Siregar, spesialis patologi anatomi konsultan MS PhD. Kalau fasilitasnya ada, perlu. Apalagi misalnya ya untuk konfirmasi itu harus perlu ya patologi anatomi bahwa memang yang dibuang memang yang dalam. Itu satu. Memang ya di unit kami ya mungkin baru ini barangkali ya Dr. Ani mengirim ke PA memang butuh waktu untuk mencoba menjawab ya, tapi tetap butuh untuk konfirmasi apa yang kita buang, sehingga memang yang dibuang memang ketebalan dermis yang rusak. Mungkin nanti ke depannya bisa sebagai bukti bahwa ya untuk menghindari tuntutan ya, hospital by law-nya mungkin bisa, mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, saya senang sekali. Waktu habis, ujian selesai. Ya, terima kasih untuk kandidat doktor, Dr. Aditya Wardana, dan juga kepada para penguji yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan dijawab dengan tugas oleh kandidat doktor. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sini ada 108 yang menyaksikan ujian terbuka ini, dan ujian berakhir. Kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian, dan sidang ditunda beberapa saat.
Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Aditya Wardana, SBP RE Konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Haula L. Sukasa, SP, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetika konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan ketua program studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Aditya Wardana, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetika konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Haula L. Sukasa, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Haula. Terima kasih Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk Dr. Aditya Wardana Rahmat Sugih atas keberhasilannya mencapai gelar doktor. Semoga hasil penelitian ini dapat dilaksanakan di semua burn unit di seluruh Indonesia. Karena hasilnya akan mengurangi biaya pasien-pasien luka bakar dan alat yang dipergunakan tidak terlalu mahal dan sangat applicable. Semoga penelitian ini dapat berkembang dan menghasilkan penelitian-penelitian berikutnya ke depan. Sedikit mengenai Dr. Aditya Wardana, ia adalah seorang pekerja keras, ya, dan kita semua mengetahui bahwa kasus-kasus luka bakar adalah kasus yang termasuk tersulit di bedah plastik, ya. Beliau juga seorang pekerja keras dan rajin, ya. Jam 5 sudah ada di unit luka bakar, dan tentunya beliau berpacu dengan apabila luka bakar ini kasusnya terlambat ditangani, maka angka kematiannya juga akan tinggi. Demikian sedikit mengenai Dr. Adit. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Dr. Arif Fahrial dan tim penguji bagian administrasi S3, residen yang telah membantu tercapainya hasil penelitian ini, dan juga perawat dan pegawai luka bakar yang telah membantu terjadinya penelitian ini. Terakhir, kita tidak boleh lupa kepada keluarga yang telah meluangkan waktu demi terjadinya dan terbentuknya penelitian ini, yaitu keluarga besar Profesor Rahmat Sugih dan Ibu, orang tua Dr. Adit, dan istri Dr. Adit, Dr. Nita, dan anaknya Raihan. Saya ucapkan selamat, semoga anak Raihan dapat mengikuti jejak Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Paula.
Pertama-tama tentu atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada staf FKUI, Dr. Aditya Wardana atas prestasinya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan doktornya jenjang akademik tertinggi pagi ini, dan tentu ini juga menjadi kebanggaan buat kita semua, ya, khususnya Departemen Bedah dan secara khusus juga Divisi Bedah Plastik, bukan saja untuk FKUI tapi juga untuk RSCM. Dan sebelum saya mulai menyampaikan beberapa hal, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Secara khusus di sini saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Dr. Liz Dina Liastuti, SPJP Konsultan Mars PH, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto. Kemudian saya juga di sini lihat Direktur SDM RSCM, Dr. Tri Martani, SPTH TKL Konsultan, dan juga kepada Ketua Kepala Departemen Bedah FKUI, Staf Medik RSCM, saya rasa yang berbahagia, Dr. Sonar Sony Panigoro, Kepala Bedah Onkologi and Epid, Mars, ya mudah-mudahan ini menjadi tambahan lagi kekuatan S3 di jajaran Departemen Bedah dan juga motivasi lagi untuk teman-teman di Departemen Bedah untuk mengikuti jejak Dr. Aditya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Maijen Dr. Budiman, SPBP RE Konsultan Mars, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika Indonesia, PRAPI, dan Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat Puskesmas. Terima kasih. Kami merasa bangga atas kehadiran Bapak Maijen Dr. Budiman di pagi hari ini. Saya juga melihat kehadiran guru-guru saya dan juga guru-guru FKUI, Dr. Bisono Spesialis Bedah, SBBP RE Konsultan, dan juga saya lihat Dr. Sidik Setiamiharja, SPBP RE Konsultan, dan Dr. Gentur Sujatmiko, SPBP RE Konsultan, dan juga Dr. Imam Susanto, SPBP RE Konsultan. Saya rasa ini menjadi contoh buat kita semua, para senior dari bedah plastik selalu mendukung junior-juniornya untuk mencapai gelar jenjang akademik tertinggi. Saya juga melihat di sini, terima kasih kehadiran guru besar yang hadir di sini, Profesor Dr. Johansah Marzuki, Profesor Dr. Toar Lalisang, Profesor Dr. Slamet Siono, Profesor Dr. Pramita Gayatri, dan juga Profesor Haidir Mokhtar, SPU. Mohon maaf kalau ada yang belum disebutkan. Dan mengenai risetnya sendiri, tadi sudah disampaikan pada tanya jawab oleh penguji dan juga ditekankan kembali oleh Profesor Haula bahwa ini merupakan sesuatu terobosan apa yang ditemukan oleh Dr. Adit ini, yaitu mengembangkan suatu model scoring faktor risiko. Dan sekali lagi ya pada kesempatan-kesempatan seperti ini saya selalu menyampaikan bahwa sebagai suatu institusi pendidikan ternama di Indonesia ini, mestinya memang FKUI dengan rumah sakit pendidikan utamanya Rumah Sakit Cipto selalu mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi pasien-pasien kita. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kondisi pasien luka bakar yang sudah luas dengan berbagai macam komplikasi, selalu ya pasrah. Tapi nampaknya pasrah itu ada batasnya. Artinya pasrah itu harus tetap kita usahakan. Ya, seperti tadi Prof. Haula pada kesempatan di rapat tadi menyampaikan bahwa dibicara soal unit luka bakar RSCM yang menjadi tempat lahan pendidikan buat peserta didik FKUI dan juga sebagai tempat para konsultan FKUI RSCM melakukan berbagai macam terobosan-terobosan, ternyata kita terus bisa menekan angka kematian mortalitas. Bahkan juga angka yang kita tekan ini juga bisa bersaing dengan center-center luka bakar di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Singapura. Jadi ini yang contohnya, ya, bahwa kita tidak akan pernah pasrah tentang permasalahan-permasalahan di dalam menangani pasien
kita, khususnya di rumah sakit tercinta kita, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi sekali lagi tentu ini menjadi motivasi buat kita semua, buat teman-teman semua, bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Dan juga untuk Dokter Adit sendiri, Dokter Aditya sendiri, saya rasa beliau jelas memang seorang klinisi yang tangguh, ya, konsisten. Saya rasa yang penting konsisten dari awal membidangi masalah luka bakar ini, dan juga keaktifan beliau di organisasi-organisasi, baik juga di organisasi regional, dan bahkan beliau juga sempat menjadi treasurer dari Asia Pacific Burn Association. Jadi memang demikian adanya. Ketika kita ingin dikenal, ya, bukan saja di nasional maupun di internasional, maka kita harus khusus. Ya, ini bicara soal burn, ya udah, ini pakarnya mau cari, ya ini Dokter Adit, Dokter Adit salah satunya pakar untuk masalah burn ini. Ya, jadi ini sebagai contoh bahwa kita, siapapun yang ada di sini sebagai akademisi, memang harus dalam seperti itu. Dan kita juga harus aktif di tingkat regional, internasional untuk bidang hal tersebut. Jadi ini Dokter Adit bisa menjadi contoh buat junior-junior, bahwa konsistensi itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam kita meniti karir ke depan. Ya, dan tentu juga membawa manfaat. Ya, membawa manfaat bukan saja untuk kita, institusi kita, tapi juga untuk kepentingan nasional dan internasional. Karena sekali lagi ketika kita dilibatkan di dalam aktivitas-aktivitas regional, tentu ini juga akan membawa nama kita, nama Indonesia tentunya. Ya, tentu saya berharap, ya, sebagai pimpinan fakultas berharap Dokter Aditya tidak puas sampai di sini, terus mengembangkan keilmuan di bidang luka bakar ini, terus bisa menghasilkan publikasi-publikasi internasional dan bisa meraih jenjang akademik tertinggi seperti ayahanda Profesor Rahmat. Saya rasa jalannya sudah ada, jalannya terbuka, tinggal bagaimana kita melaksanakan jalan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, pada kesempatan ini sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi S3 Kedokteran, Profesor Dr. Suhendro, yang dengan terus memberikan bimbingan kepada peserta didik S3 kita, dan juga tentu Sekretaris Program Studi Dr. Harina. Dan pada kesempatan ini secara khusus saya juga ingin mengucapkan selamat tentu, ya, kepada dan juga terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Kaula. Saya rasa peran beliau cukup penting sekali di dalam mengembangkan bedah plastik, dan juga terus membimbing staf-staf di bedah, ya, khususnya bedah plastik, untuk bisa menapak terus meniti karir menjadi lebih baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada co-promotor Dr. Ahmadu, dan juga co-promotor Dr. Nurati Hairati Siregar, dan juga kepada anggota penguji, tim penguji, ya, Dr. Alida Rosita Arhab, dan juga Dr. Yudo. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Dr. Hardi Siswo Sujana, SPBP RE Konsultan. Terima kasih karena para penguji pun juga sekaligus menjadi pembimbing di dalam program studi S3 kedokteran ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang cerah ini membalas kebaikan para penguji, para promotor, kopromotor, ya, dan Bapak Ibu sekalian yang mendukung untuk keberhasilan Dr. Aditya seperti kita saksikan tadi. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar, ya, secara khusus terima kasih. Saya juga senang melihat guru saya masih sehat, segar, ya, pagi ini, Profesor Dr. Ahmad Sugi, SPGK Konsultan. Terima kasih, Prof, atas dukungannya terhadap Dr. Aditya sehingga bisa meraih gelar doktor seperti yang kita saksikan tadi. Dan tentu juga kepada ibunda tercinta Ibu Endang Kusuma Astuti, dan juga kepada istri tercinta Dr. Anita Rifai dan Ananda Aulia Raihan Bramantio, dan juga ibu mertua di sini ada Ibu Misdar Azhari.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tentu ini merupakan kebanggaan buat FKUI. Pagi ini kita mendapat lagi tambahan satu doktor, bukan saja untuk prodi tapi juga untuk Departemen Ilmu Bedah dan juga untuk FKUI. Karena sekali lagi memang terus kita mengejar staf-staf kita bisa menyelesaikan doktornya ya, karena memang salah satu penilaian reputasi suatu universitas adalah berapa persentase doktor di dalam institusi pendidikan tersebut. Jadi sekali lagi ini merupakan kebahagiaan buat saya secara pribadi sebagai pimpinan fakultas dan juga tentu untuk Sivitas Akademika FKUI. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya seperti biasa di akhir dari sambutan ini ada pantun yang disampaikan. Ya, ini dokter Adit ini juga praktek sama-sama saya di Rumah Sakit Islam. Jadi kalau selesai melaksanakan tugas di RSCM, beliau ke Rumah Sakit Islam selalu melewati Pasar Pramuka. Jadi memang di judulnya ada Pasar Pramukanya. Jalan-jalan ke Pasar Pramuka yang sering dilewatin Dokter Adit itu setiap hari kalau mau ke Rumah Sakit Islam. Jadi saya ulang lagi, jalan-jalan ke Pasar Pramuka, beli rujak mangga muda. Ya, bukannya mangga, kalau mangga ini bahasa Sunda, mohon maaf. Jalan-jalan ke Pasar Pramuka, beli rujak mangga muda. Jadi itu yang dijualnya bapak-bapak, agak pakai, biasanya pakai peci hitam dia di situ ya, ada di dekat jembatan itu di situ. Nanti kalau mau beli bisa datang ke situ ya. Saya ulang lagi biar lebih mantap. Jalan-jalan ke Pasar Pramuka, beli rujak mangga muda. Selamat untuk Dr. Aditya Wardana, riset luka bakarnya membanggakan kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.